الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-145, yaitu Jabbar dan Jabbarin. Asal arti kata Al-Jabru ialah memperbaiki sesuatu dengan cara memaksa. Sedangkan arti Jabbar apabila disifatkan kepada manusia ialah orang yang membangkang dan menentang kebenaran. Bentuk jamaknya adalah Jabbarun. Apabila kata Jabbar disifatkan kepada Allah, artinya ialah zat yang maha tinggi dan maha agung, mengatasi segala sesuatu. Kata Jabbar diulang 8 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 59, surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 15, surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 14 dan 32, surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 19, surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 35, surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 45, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 23. Kemudian dalam bentuk jamak, Jabbarin diulang 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat 22, dan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 130. Kata Al-Jabbar di dalam Al-Quran hanya sekali saja yang diartikan sebagai sifat Allah, sedangkan yang lainnya dikaitkan dengan sifat-sifat yang dimiliki manusia. Kata Al-Jabbar yang disifatkan kepada Allah disebut dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 23. Dalam ayat ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Jabbar. Maksudnya ialah Allah mempunyai sifat memaksa semua hambanya untuk mengikuti apa yang dikehendakinya. Al-Imam Ibnu Katsir menegaskan, tidak ada zat yang layak dan berhak memaksa kehendak melainkan Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kekuatan di atas segala-galanya. Allah mempunyai hak memaksa sesuatu kepada hambanya hingga hambanya tidak dapat lari dari kehendak dan keputusan Allah tersebut. Contohnya, ketetapan Allah menjadikan seseorang sakit, mati, dan dibangkitkan kembali. Orang itu tidak mampu menghindarinya. Ini semua dilakukan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebijaksanaan dan hikmahnya kepada hambanya. Sifat Al-Jabbar adalah sifat tercela yang dimiliki oleh manusia,
karena manusia sebenarnya adalah makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan apalagi di hadapan aturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memaksakan kehendaknya menentang aturan Allah, maka dia termasuk orang yang sombong dan angkuh. Sifat ini dicela di dalam Al-Qur'an. Di antara kaum yang dicela oleh Al-Qur'an karena mempunyai sifat ini adalah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Madian, kaum Fir'aun, dan juga penduduk Palestina yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Ibrahim ayat 14, dalam surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 15 ditegaskan, umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, dan juga kaum-kaum sesudahnya yang sombong, tidak mau menerima kebenaran dan memaksakan kezaliman, malah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jabbar, Anid, selalunya mengalami kehancuran di dunia setelah para rasul meminta hukuman dari Allah untuk mereka. Di akhirat nanti azab yang pedih juga menunggu mereka. Dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 35 diterangkan sifat yang menyebabkan seseorang mengalami kesesatan adalah sifat sombong, tidak mau menerima kebenaran, malah menentang dan memaksa kezaliman dan kemaksiatan. Mutakabbir, Jabbar. Mereka ini seperti kaum Fir'aun. Meskipun sudah ramai nabi dan banyak ayat-ayat Allah yang dihadirkan kepada mereka, tetapi mereka tetap ingkar, suka mendebat ayat-ayat Allah tanpa bukti yang kokoh. Kaum Ad juga diterangkan secara khas mereka adalah kaum yang mempunyai sifat Jabbarin. Ini diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 130. Mereka terkenal dengan sikap yang bengis dan kasar. Mereka mempunyai sikap angkuh dan sombong yang menyebabkan mereka tidak mau mendengar ajakan Nabi Hud. Begitu juga dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 59 yang menceritakan sifat kaum Ad yang lain, yaitu mereka suka menurut perintah orang yang sombong, memaksa kehendak buruk, dan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabbarun Anid. Sedangkan kesombongan penduduk Palestina pada zaman Nabi Musa alaihissalam diterangkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 22. Mereka disebut kaum Jabbarin, yaitu kaum yang kuat dan kasar. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel memasuki bumi Palestina, mereka tidak berani masuk karena ada penduduk Palestina yang kuat dan kasar. Ini menunjukkan kaum Bani Israel adalah kaum yang suka membangkang perintah nabinya dan kaum yang berjiwa pengecut dan penakut. Karena sifat Al-Jabbar adalah sifat yang tercela, maka sifat ini tidak dimiliki oleh para nabi. Para nabi yang secara jelas ditegaskan di dalam Al-Quran tidak mempunyai sifat ini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 14 dijelaskan Nabi Yahya putra Nabi Zakaria tidak mempunyai sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan kedua ibu bapaknya, apalagi menentang mereka. Walam yakun jabbarun asiyya. Dengan sifat itu beliau memperoleh anugerah kedamaian dan keselamatan sejak lahir hingga mati, malah hingga dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti. Begitu juga dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 32 diterangkan Nabi Isa alaihissalam juga mempunyai sifat yang sama dengan Nabi Yahya alaihissalam. Dalam ayat itu diceritakan ketika masih bayi dalam gendongan Sayyidah Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, walam yaj'alni jabbarun syaqiyya.
Dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sifat angkuh dan sombong, apatah lagi memaksa kaum kafir memeluk Islam. Wa ma anta alaihim bijabbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya penyampai risalah dan bukan pemaksa. Sedangkan kata Al-Jabbar yang ada dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 19 adalah sifat yang ditohma seseorang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat itu diceritakan, semasa Nabi Musa alaihissalam masih muda dan belum menerima wahyu, beliau pernah memukul penduduk asli Mesir, yaitu kaum Fir'aun, hingga mati. Beliau berbuat begitu karena menolong kawannya yang sebangsa dengannya, yaitu Bani Israel. Kemudian beliau berasa bersalah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada lain hari, beliau melihat kawannya bergaduh lagi dengan seorang penduduk asli Mesir yang lain. Ketika Musa alaihissalam hendak memukul orang Mesir itu, orang Mesir berkata, "Hai Musa, adakah kamu hendak membunuhku seperti kamu membunuh manusia kemarin? Kamu hendak menjadi orang yang berbuat sesuka hati dan sombong, jabbaron di negeri ini, karena kamu bukan dari golongan orang yang membuat perdamaian. Kamu bukan dari golongan orang yang membuat perdamaian."